Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa datang di Masjid Baitur Rahim ini untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu salat Isya dan tarawih. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kehadiran beliau ini insyaallah kita yang beriman ini selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Karena dengan kehadiran beliau adalah merupakan rahmatan lil alamin. Ini nampaknya rahmatan lil alamin sudah banyak disinggung kemarin. Ini terpaksa kami berdiri, ya mohon maaf. Ya tentunya sebagaimana subuh yang dulu, yaitu asbun, asal bunyi. Ini Pak Nyati mesem ini. Ini begitu. Jadi anggaplah ini ya katakanlah kajian untuk masing-masing mentelaah kembali dalam kehidupan kita. Tadi dalam mukadimah telah kami baca, yaitu Quran surat yang paling mudah kita hafal, dan mungkin anak TK pun sudah hafal, ya, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Tadi itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah kita menjalankan ibadah puasa, kita sholat, kalau kita istita'ah, man istata'a ilaihi sabila, kita naik haji. Lah itu perlunya apa? Apa benar Allah itu ada dan Allah itu memerintahkan kita dalam rukun Islam jelas, rukun iman jelas. Lah ini konsepsi yang paling tegas dan jelas itu adalah Islam. Jadi mempertuhankan Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Satu. Dan bahkan sejak Adam sampai nanti akhir zaman yang benar itu yang ahad tadi itu jelas itu. Nah ini lalu bagaimana kita itu beribadah? Fa'budullah, maka beribadalah kalian kepadaku, kata Allah. Ka'annaka tarahu fa'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita diminta, dimohon, diwajibkan
untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan baik, dengan tuntunan, dengan ajaran yang benar. Seolah-olah kalian atau Anda atau kita semua ini bisa melihat Allah. Tapi fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tapi sekiranya kita itu tidak bisa mersani Allah, maka Allah itu mersani kita, senantiasa memantau kita bahwa kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bukti keberadaan Allah jelas. Maha tunggalnya Allah itu jelas. Kalau di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu lebih jelas. Tapi seandainya tanpa dalil pun jelas. Itu. Kalau kita jelaskan misalnya ada sesuatu, tentu ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya itu siapa? Masjid ini didesain seperti ini, ada desainernya, ada tukangnya, ada perencananya, ada panitianya. Itu yang menciptakan, yang membangun masjid ini satu contoh saja. Jadi segala sesuatu yang ada itu ada zat yang menciptakan. Itu. Lalu yang menciptakan itu siapa? Ya ini. Kemudian kita sebagai manusia dan makhluk yang lainnya, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, biotik, abiotik, itu juga ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak. Ya ini hadirin yang berbahagia. Lalu Allah membimbing kita lewat Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ini hanya mewariskan dua hal. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan, kata Rasulullah, meninggalkan kepada kalian semua itu dua perkara, dua hal, yaitu kitaballahi wa sunnat rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul atau Al-Hadis. Tidak meninggalkan warisan apa-apa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling berumur panjang itu adalah Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sampai yaumil qiyamah Al-Quran tetap mukjizat. Dikaji tidak akan ada habisnya dan benar bagi ilmuwan-ilmuwan. Sehingga banyak ilmuwan yang masuk Islam itu karena kajian mereka. Dia mentelaah Al-Quran, mendengar suara Al-Quran, dan kitab satu-satunya yang bisa dihafalkan dengan baik apabila kita berusaha menghafalkan. Kitab yang lain sulit, apalagi kitab itu sudah bermacam-macam dan berbeda bahasanya. Ada yang berbahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya itu otomatis kan sudah tidak sesuai dengan keasliannya. Dan ini hadiran yang berbahagia rahimakumullah. Lalu tadi dalam Quran surat surat Toha ayat 14 kalau tidak salah. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini namanya Allah. Aku ini adalah Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada kekuatan yang hebat kecuali aku Allah. Ini. Faqimis sholata li dzikri, maka tegakkanlah salat untuk bisa mengingatku. Ya, kita di masjid malam ini kita sudah menegakkan salat. Yang tadi sudah kita tunaikan
Sholat isya, sholat sunnah rawatibnya, ba'diyah, qobliyahnya juga insya Allah tadi sudah berjalan. Lalu sholat itu untuk apa? Dzikri, untuk bisa mengingatku, kata Allah seperti itu. Dan kita mengingat Allah, kita itu sama artinya mengingat pada diri kita sendiri, karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sholatnya jejak, sholatnya bagus, insya Allah kita, perilaku kita akan juga bagus. Jadi sholat itu adalah apa ya namanya, suatu password lah ya, katakan demikian, untuk bisa apa namanya, melangkah, beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita ini, hadirin yang berbahagia, kita sudah mengimani, kita sudah membiasakan diri untuk bisa apa ya namanya, merenungkan, bisa mengamalkan, bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah junjungan kita lewat Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, dengan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri, itu kita sudah tidak ragu. Apalagi dalam Quran surat Al-Ikhlas, bahkan ada seorang sahabat, kalau sholat itu yang dibaca Al-Ikhlas terus setelah Al-Fatihah. Lalu Nabi bertanya, Mas, kenapa kamu kalau sholat setelah baca Al-Fatihah mesti yang dibaca Al-Ikhlas? Ya Rasul, kami sangat mantap dengan Tuhan kami, yaitu yang Engkau ajarkan ya Rasul, dengan keesaannya itu yang maha tunggalnya, ini benar-benar murni satu, tidak ada pembantunya. Ya Hayyu ya Qayyum, berdiri sendiri, tidak ada yang bantu. Gini, karena apa? Kalau ada Tuhan sampai lebih dari satu, segala sesuatunya ini belum tentu bisa terjadi. Karena tinggal debat rawes-wis, baru kita rapat di masjid menentukan nanti siapa pembicara malam nuzul Quran misalnya. Ini saja diperdebatkan. Alhamdulillah ada yang nganggupi. Ya seperti itu. Ini secara akal, sehingga jelas, apalagi kita sudah dibimbing oleh Al-Quran, khususnya tadi dalam Quran surat Al-Ikhlas dan Toha, kemudian yang lain lagi Al-Baqarah, banyak itu Al-Baqarah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ayat kursi. Ini jelas. Jadi kita semakin mantaplah dalam hidup ini. Kemudian ada jaminan bahwa orang-orang yang muttaqin dan berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kita harus optimis bahwa dalam kehidupan ini, yang ini kehidupan yang fana, yang semuanya nanti akan mengalami kerusakan. Tapi ada kehidupan yang mutlak nanti setelah kematian. Jadi kematian itu berarti membuka tabir, ya, kehidupan abadi. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Hidup di dunia seperti ini, masing-masing punya profesi masing-masing, dan tujuannya sama, nanti menuju ke alam baka, menuju alam kekekalan. Nah ini yang kadang-kadang kita sok lupa. Ini hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan keyakinan kita, dan kita insya Allah calon penduduk surga.
Kita itu harus mantap dan yakin itu. Gitu. Jadi bahkan di dalam hadis itu jelas yang artinya kurang lebih demikian. Ini keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya itu sudah bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasul penjenengan pada saat itu seperti itu. Lalu saya sudah sholat, lalu saya sudah zakat, lalu saya sudah haji, karena waktu itu yang namanya orang Arab haji itu kan mudah pada saat itu ya. Ongkosnya tidak banyak, yang penting konsumsinya kan sangat dekat. Lalu kenapa kalau orang Indonesia naik haji kok mahal, umroh mahal menurut kita begitu? Yang mahal itu apanya? Sebenarnya murah. Ini adalah ongkos perjalanannya. Seandainya kita mukimin di sana ya murah, itu kan. Lah itu saya itu hanya melakukan itu ya Rasul. Apakah saya besok bisa masuk surga? Dakhalal jannah. Rasulullah, na'am, iya. Jawabnya gitu kok. Lah, jadi mungkin tidak melakukan hal-hal yang sunnah yang begitu banyak. Berdiri-diri ada tahajud, ada duha dan sebagainya. Tapi tentunya hadirin yang berbahagia rahimakumullah, surga itu ada tingkatannya. Ya. Kalau ingin tingkatan yang paling rendah ya monggo, enggak usah amalan yang sunnah, wajib tok yang dilakoni. Nah, itu. Walaupun yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah kemudian meninggal dunia itu aja dijamin masuk surga. Tapi tentunya ada tingkatannya. Oleh karena itu marilah kita semakin meningkatkan ibadah kita sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, sehingga kita nanti dakhalal jannah, syukur-syukur bisa nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.